Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Qahhar ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang hak itu benar-benar nyata kebenaran. Mampukan kami menapakinya, memperjuangkannya, dan tampakkan kebatilan itu nyata kebatilannya. Ya Allah, beri kemampuan kami menghindari, menjauhi dan menghilangkannya. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Arhamar Rahimin. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, asma Allah yang kita kaji kali ini sesudah Al-Ghaffar adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, maha menguasai, lagi maha menundukkan. Ada di Al-Quran sini disebut 4 kali ya. Sedangkan Al-Qahir itu yang maha berkuasa pada 2 tempat di Al-Quran. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala-galanya, karena segala-galanya adalah ciptaannya. Segala-gala yang ada adalah miliknya, ciptaannya milik Allah, dan segala yang ada di alam semesta ini dialah yang menggenggam, dia yang mengurus. Tidak ada satupun, sekecil apapun, sebesar apapun, kecuali yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Semuanya meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah yang maha agung dalam kesibukan yang tidak melelahkan, yang tidak membingungkan. Semuanya takluk kepada kehendaknya tanpa bisa membantah, menolak sama sekali. Jadi cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun yang kita inginkan pasti adalah sesuatu yang Allah miliki. Apapun yang kita inginkan pasti hanya bisa sampai kepada kita dengan izin pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau apa saja, mau rezeki pasti Allah yang membagikan, mau sehat pasti hanya bisa sehat dengan izin Allah, mau sakinah juga hanya Allah yang memilikinya dan membagikannya, mau jodoh, setiap jodoh Allah yang menentukan. Tidak ada yang bisa berjodoh tanpa izin Allah. Mau apapun, mau tenang, mau anak soleh yang bisa membolak-balik hati anak hanya Allah. Mau urusan beres, semua urusan kita dalam pengetahuan Allah. Kalau Allah mau bereskan, beres saja. Dan apapun yang kita takuti, kita cemaskan, sama. Takut apapun, pasti yang kita takuti adalah sesuatu yang Allah ciptakan, sesuatu yang
milik Allah dan Allah juga yang menggenggam. Takut virus COVID, sudah pasti COVID itu adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah, yang dia COVID tidak sibuk memikirkan siapa yang bakal kena. Yang ditentukan kena itu ya Allah yang menentukan. COVID ikut saja, patuh kepada perintah Allah. Fulan kena, apakah yang kena COVID ini orang yang berdosa? Oh tidak, Allah punya rencana yang maha sempurna. Ada yang karena dosanya kena, ada yang karena Allah mau membersihkan, ada yang karena Allah mau mengangkat derajatnya, ada yang karena Allah mau dia pulang dalam keadaan jadi syuhada, ada yang Allah mau mewafatkannya dengan dosa yang habis. Dan COVID tidak pernah milih siapa-siapa, Allah saja yang menentukan. Jadi kalau kita takut ke COVID virus ini, ya berlindung kepada penciptanya, pemiliknya, penguasanya. Harusnya begitu. Wah, saya takut. Takut apa? Takut kalah pilkada, itu jelas sekali dalilnya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wah, saya takut pilkada kalah, beres kok. Itu mah Allah yang menentukan siapa yang bakal dipunyai. Engkau berikan tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang dia kehendaki. Itu mutlak Allah, mau jabatan apapun Allah yang menentukan, termasuk ketua RT ya, ketua pramuka atau ketua Pokja. Enggak ada yang memiliki jabatan kecuali dengan izin Allah. Dan jabatan itu bukan tanda kemuliaan, makanya dipisahkan antara jabatan kekuasaan dengan kemuliaan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau diberi jabatan dia amanah sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka baru ditempelkan kemuliaan. Kalau diberi jabatan kemudian dia berbuat yang tidak baik, maka Allah tempelkan kehinaan. Kenapa itu ada orang baik jabatannya berakhir? Ya tidak apa-apa. Tidak harus kok jabatan lama-lama. Orang baik oleh Allah diturunkan dari jabatannya, boleh jadi diselamatkan dari sesuatu yang nanti bisa membuat ketidakbaikan yang banyak. Udahlah, kalau pilkada mau ikutan, luruskan niat. Kemudian ikhtiar, ihris ala ma yanfa'uk, supaya manfaat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik jangan. Selesai. Wah, saya nggak kepilih, ya nggak apa-apa, emang nggak ada takdirnya, pasti nggak jadi. Seperti yang mau menikah batal, namanya juga bukan jodoh. Kalau bukan jodoh pasti batal, kalau jodoh pasti jadi gitu. Tapi belum tentu berkah, karena antara jodoh dan berkah kaplingnya beda. Berkah itu artinya membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Nah, jodoh mah dijodoh-jodohin oleh Allah. Kucing juga dijodohin. Ya Allah, kucing tidak milih sendiri ya. Buktinya itu kuda kita beranak kemarin ya. Saya nanya siapa suaminya, nggak ada yang ngacung, nggak kuda ya. Nah hadirin sekalian, apa yang kita takuti, apa yang kita cemaskan, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah. Wah, saya takut gangster itu, pasti itu gangster ciptaan Allah.
pasti tuh dia nggak bisa nyiptakan dirinya sendiri. Itu gangster dihidupinnya oleh Allah, dikasih rezekinya, kasih makan minumnya juga dari Allah, kekuatannya juga dari Allah. Loh kalau gitu kenapa ada gangster yang menganiaya orang yang baik-baik? Ya kan dianiaya tuh tidak identik dengan kerugian. Ada kalanya orang teraniaya habis itu dosanya, melimpah pahalanya, bahkan dikasih oleh Allah jadi syuhada yang masuk surga tanpa hisab, yang pasti rugi itu yang takdirnya jadi penganiaya. Coba hilang dompet, mana yang rugi? Yang kecopetan atau yang mencopet? Jawab atuh hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana. Yang kecopetan atau yang dicopet? Sama ya. Yang tercopeti atau cocopet? Mana yang rugi? Yang ditipu atau yang nipu? Nipu rugi ya. Ditipu uang saya sekian juta, ada uangnya juga milik Allah ya. Kita sakit hati itu karena merasa milik kita. Padahal dengan ditipu berarti boleh jadi kita nggak jadi beli barang yang barang itu akan membebani hisab kita. Jangan-jangan kita ditipu nggak beli barang yang barang itu jadi ujub, jadi sombong, jadi merusak ibadah. Dia mau beli sepeda lah gitu aja langsung ya, duitnya hilang, ketipu. Siapa tahu dalam ilmu Allah sepeda itu yang membuat dia pakaiannya ketat kemana-mana ya, jadi merecet. Kemudian dia senang kumpul dengan yang membuatnya jadi ujub. Kemudian dia juga jadi maksiat matanya, dihilangin oleh Allah, jadi nggak punya sepeda, jatuhnya ke sepeda roda 3 itu lagi aja ya, aman. Yang pasti rugi yang nipu. Nah, jadi jangan suudzon kepada yang ketipu. Kita hilang dompet, ciri-ciri mau punya dompet baru, benar? KTP baru, SIM baru, tapi uangnya, berapa uangnya? 10.000, itu mah ya. Nah hadirin sekalian, jadi apapun yang kita takuti, termasuk urusan rumah tangga, aduh takut ini, takut suami saya berpaling ke lain hati dan sebagainya. Itu suami itu ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kalau takut suami berpaling ke lain hati, kamu hatinya ke siapa? Jangan-jangan hatinya berpaling ke suami daripada ke Allah. Lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan cinta Allah. Itu parah ya. Udah hadirin. Ya tapi kalau takut wajar, ambil wudhu, sholat, laporan kepada pemiliknya. Saya sudah zikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya sudah sedekah nih, penolak bala. Saya senantiasa berusaha istighfar sepanjang waktu. Tapi saya tetap aja ketabrak angkot atau kelindes beca misalkan ya. Kurang bonafid kan yang kenapa? Ya Allah kan punya rencana yang sangat baik. Doa penolak bala udah diterima oleh Allah, sedekah diterima. Tapi kan tidak harus kejadiannya selalu cocok dengan keinginan kita. Karena boleh jadi dengan takdir itu kita dapat sesuatu yang besar, yang lebih baik daripada kita tidak kena musibah itu. Jadi ada nikmat yang harus lewat musibah itu dulu. Jadi kita udah doa, udah sedekah, udah semua, tapi kejadian ini bukan musibah, ini adalah gerbang. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Jadi gimana doa? Ya kita harus yakin nggak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang susah. Semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini bisnis lagi susah nih sekarang. Udah ngomongnya susah melulu jadi diijabah ya. Kenapa sih nggak ngomong mudah ya nggak? Maunya gimana? Kalau hidup selalu cocok dengan keinginan nggak rame. Film itu menegangkan rame karena nggak keduga, betul? Dan nggak lucu tuh semuanya keduga, nggak rame. Coba lihat penalti, udah tahu gol, nggak tegang. Makanya ya nikmati. Yang saya sering sedih tuh kalau dalam situasi wabah ini tuh yang diceritakan tuh yang susah terus. Aduh, order susah, bahan-bahan. Kan ada tukang jahit ini ngobrolnya order bahan. Sekarang sepeda lagi susah laku katanya. Orang lagi kehujanan. Kenapa ceritanya susah melulu? Enggak, alhamdulillah mata masih melek, jantung masih berdetak, nafas masih lancar, badan masih bergerak, masih bisa minum. Kenapa kita enggak cerita yang syukur? Halo? Tiris pisan. Enggak syukur punya jaket, Ya, saudara. Jadi kita menyiksa diri. Kembali ke Al-Qahar. Saya punya bacakan sebuah cerita di sini ya. Sebelum nanti hikmahnya apa? Ini cerita agak serem sedikit hadirin, tetapi ini dari kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sebagai contoh. Siapakah? Menurut Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan Hajjaj ini adalah seorang penguasa dari Bani Thaqif, diangkat sebagai gubernur, pemimpin wilayah Mekah, Madinah, Taif dan Irak, dan dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam, membunuh banyak ulama dan kaum muslim, dan dia membunuh Abdullah bin Zubair rahimahullah, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan bahwa Sa'id bin Zubair sebelumnya dianggap menjadi buronan negara bersama Abdurrahman ibnul Ash'ad. Sesudah Ibnul Ash'ad berhasil ditangkap, Sa'id pergi ke Asafan, dan di sana diketahui pindah ke Mekah, dan sesudah diketahui keberadaannya beliau memutuskan untuk tidak pindah. Beliau berkata, demi Allah, aku malu kepada Allah. Kemana aku harus lari? Tidak ada tempat untuk menghindari takdir Allah. Dari takdir Allah. Setelah pasukan mengepung rumah Sa'id, mereka mengetuk pintu dengan keras. Setelah Sa'id membukakan pintu dan memperhatikan wajah-wajah mereka, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang kalian inginkan? Hajjaj ingin bertemu denganmu sekarang. Jawab mereka, tunggu sebentar. Beliau pun mandi, memakai minyak wangi, minyak rambut, dan memakai kain kafannya. Lalu keluar rumah sambil berdoa, ya Allah, Zat pemilik tempat berlindung yang tidak terkalahkan, Al-Qahar. Dia pemilik kekuatan, tak ada satupun yang mampu menggapainya. Sa'id menemui Hajjaj yang sangat murka kepadanya. Siapa namamu? Tanya Hajjaj. Sa'id bin Jubair. Salah, kamu Syaqi bin Katsir, orang yang celaka bin binasa. Tukas Hajjaj, ibuku yang paling tahu namaku. Kamu celaka, ibumu celaka, kata Hajjaj. Masalah goib dijawab nih oleh ulama. Celaka di akhirat hanyalah Allah yang tahu.
Apa pendapatmu tentang Muhammad? Tanya Hajjaj. Nabiyul Huda, Imamur Rahmah, Nabi pembawa petunjuk dan pemimpin kasih sayang. Apa pendapatmu tentang Ali? Tanya Hajjaj. Beliau telah menuju Allah, Imam Huda, pemimpin kebenaran. Lalu apa pendapatmu tentang diriku? Kata Hajjaj. Engkau adalah orang zalim yang akan bertemu Allah dengan menanggung darah kaum muslimin. Bawakan emas dan perak, pinta Hajjaj ke pasukannya. Pasukan datang dengan membawa 2 ember emas dan perak dan langsung dituangkan, ditumpahkan di depan Sa'id. Apa-apaan ini Hajjaj? Jika kamu hendak sedekahkan barang ini agar bisa menebus dosa, agar bisa menebus hukuman Allah, itu adalah amal soleh bagimu. Jika ini harta yang kamu rampas dari si miskin dengan cara yang angkuh, demi Allah, hari kiamat lebih menakutkan. Bawakan alat musik dan gadis penyanyi, kata Hajjaj. Alat musik dimainkan dan si gadis sambil bernyanyi. Cucu Abu Bakar pun menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Kamu kenapa? Kamu terenyuh? Tidak. Tapi saya melihat gadis ini dipaksa melakukan sesuatu yang bukan tujuan dia diciptakan. Mengapa kamu tidak ikut tertawa seperti kami? Tanya Hajjaj. Karena hati kita berbeda, tidak sama. Aku akan ganti dinar ini menjadi api yang menyala. Kata Hajjaj, kalau kamu bisa, kamu tidak disembah, akan kubunuh kamu dengan cara yang tidak pernah kulakukan kepada orang lain. Silakan pilih, apa yang kamu inginkan? Ancam Hajjaj. Dan dijawab, sebaliknya, kamu pilih cara apa yang kamu inginkan. Demi Allah, cara apapun yang kau gunakan untuk membunuhku, pasti Allah akan membalasnya dengan caranya di hari kiamat. Ancam balik dari Sa'id. Bunuh dia, perintah Hajjaj. Kemudian Sa'id menghadap kiblat sambil membaca firman Allah. Ini karena terjemah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, surat Al-An'am ini ayat 79, tolong nanti dilihat. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk, dan saya bukan termasuk musyrikin. Kelihat menghadap kiblat, lalu Hajjaj memerintahkan, hadapkan dia selain ke arah kiblat. Lalu Sa'id membaca firman Allah yang artinya, kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Telungkupkan dia ke tanah. Dan Sa'id tersenyum dan membaca firman Allah. Dari tanah kami ciptakan kalian, ke tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah kami bangkitkan kalian untuk yang kedua kalinya. Surat Toha ayat 55. Penggal dia. Seketika itu Sa'id berdoa, ya Allah, jangan beri kesempatan orang zalim ini untuk membunuh seorang pun setelah dia membunuhku. Akhirnya dibunuhlah, dipenggal, dan beliau pun meninggal untuk beristirahat dari kejahatan penguasa yang zalim. Dan Allah ijabahi doanya. Sesudah kejadian itu Hajjaj jatuh sakit, keluar penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Dia sakit tak terkira sebulan penuh, tak bisa merasakan makan, minum, tidak bisa tidur. Dan setiap kali tertidur dia selalu mimpi berenang dalam sungai darah. Dan dia selalu mengatakan, bagaimana nasibku dengan Sa'id?
Bagaimana nasibku dengan Said? Dan terus seperti itu sampai dia meregang ajalnya. Ini kalau di sini ditulis dari penjelasannya dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang menurut Imam Ibnu Katsir, seorang penafsir. Hadirin sekalian, jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah mau, pasti akan terjadi. Apa hikmahnya, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ya, kita harus minta kepada Allah supaya kita pun jadi penakluk. Apa yang harus kita taklukkan? Satu, bisa menaklukkan tipu daya setan, karena dia nipu terus. Apakah mungkin orang bisa kuat menaklukkan? Bisa. Siapa dia? Orang yang ikhlas. Orang ikhlas, setan tidak berdaya untuk menipunya. Ya. Apalagi yang harus ditaklukkan, dikendalikan kita adalah ya kecintaan kita ke duniawi ini. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu menjadi sumber. Apa enggak boleh punya dunia? Bukan tidak boleh diperbudak dunia. Kalau Allah ngasih dunia ke kita, ya pasti ketemu dengan apa yang Allah berikan. Tapi jangan pernah lengket di hati kita, sehingga lebih banyak memikirkan dunia daripada memikirkan pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa aja, mau dikasih harta 1 juta, 1 miliar, 100 miliar, sama-sama titipan Allah. Nggak usah bangga diberi banyak, bukan punya kita. Nanti suatu saat ditahan rezekinya, ya sesuka yang nahan. Kemudian diambil, ya namanya juga dititipi. Ya seperti tukang parkir kan nggak sakit hati diambil pemiliknya. Aduh, saya kena musibah nih. Kenapa? Ini rezeki saya berkurang. Bukan musibah diambil pemiliknya. Masa tukang parkir nyebut, musibah terus nih. Kenapa? Ini parkir diambilin. Diambil siapa? Pemiliknya. Musibah acep. Hadirin, jangan lengket ya. Harus dunia ini. Biasa sibuk mah sibuk, tapi hati mah sibuk dengan yang membagikan dunia. Tubuh sibuk dengan dunia, hati sibuk dengan pemiliknya. Anteng. Yang repot itu lahir batinnya sibuk dengan dunia. Apalagi yang harus taklukkan eta syahwat atulah ya. Apalagi sudah menua syahwat terusan. Hati-hati hadirin, diperbudak syahwat, nanti matanya suka zina mata. Pikirannya zina, omongannya zina. Wah, cilaka. Padahal semua maksiat itu kesenangannya fata morgana, semu, dan pasti hilang. Semua maksiat itu kesenangannya pasti hilang, tapi hukumannya awet, azabnya. Ketaatan juga capek, tapi capeknya bakal hilang, tinggal pahalanya. Nah, kita harus mulai menaklukkan amarah juga. Siapakah orang yang perkasa? Bukan orang yang jago berkelahi, tapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi kalau lihat orang yang pemarah itu orang-orang yang lemah, galak, ambek-ambekan, ya itu lemah ya. Justru orang yang perkasa, tapi dia gagah, iya badannya yang kuat, tapi imannya lemah, mentalnya lemah. Karena orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan amarahnya. Kalau orang sudah marah tuh ya udah hilang akal sehatnya. Makanya nih dalam situasi begini jangan sampai kita
kehilangan akal sehat karena amarah. Malah karena Allah pasti akal sehatnya jalan. Tapi marah karena nafsu amarah, akal sehatnya tidak jalan. Kemudian kalau ya kita harus mengendalikan mata kita nih. Kalau takdirnya ketemu dengan yang tidak halal dilihat, ya tundukkan. Makin kita bisa menundukkan pandangan, sebetulnya kita makin berjaya. Tapi ada yang tidak sanggup. Hati-hati ya, buka-buka HP itu. Ada yang solehnya di depan orang, tapi kalau udah sendirian, dia buka, cengar-cengir sendiri. Disangkanya sendirian. Padahal malaikat ikut lihat, aduh. Dan Allah menyaksikan. Beneran itu hadirin. Dan nanti juga HP itu bakal bersaksi. Kalau gitu jual aja, tetap dijual juga, dan di akhirat ada caranya. Jabatan akan kena tuh, jabatan dapat. Nah, kendalikan diri, sing tawadu, tidak usah arogan, potantang pententeng ngalah. Saya umur 59 sekarang. Perjalanan dakwah dari umur 24. Terus udah banyak ketemu dengan yang gagah-gagah, dan sekarang sepuh. Waduh, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Sekarang pakai tongkat. Dulu tongkatnya di sini, tongkat komando. Sekarang ya sudah dipindahkan. Begitulah. Yang kasihan itu yang ketika diberikan kekuatan jadi arogan. Merasa gimana? Mudah bagi Allah. Jabatan itu juga Allah yang ngasih. Kalau Allah nanti mau nurunin, dibuat kejadian oleh Allah. Ada kasus lah yang kebuka, ya. Ada aibnya, dan mudah bagi Allah karena Allah mengetahui rahasia setiap orang. Atau dikasih penyakit atau apa sajalah. Mudah, jatuh ya jatuh saja. Ini misalkan Entrum, tahu Entrum? Itu Presiden Amerika, Pak Entrum, Mang Entrum ya. Nah, walaupun pengen jadi presiden kedua kalinya, kalau Allah tidak izinkan, ada aja. Ini ada di sebuah kota Madia yang pilkadal, ya, pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada ya. Yang diunggulkan nomor 1 dan nomor 2. Ini nih yang bakal jadi juaranya. Waduh, yang nomor 3 nggak disebut-sebut. Ini pasti ke laut lah. Ternyata di laut itu nyelam, hadirin. Yang jadi itu orang nggak ada yang ngeduga, aneh. Survei yang ke 1, ke 2 bersaing, yang jadi yang ketiga. Atau kumaha Allah, hadirin. Da tu'til mulka man tasya. Jadi kita harus sangat serius ini kalau diberi jabatan. Jangan arogan, jangan petantang petenteng. Sangat-sangat mudah membuat remek seketika. Berapa banyak yang waduh berjaya, hebat. Buka aja oleh Allah aibnya sedikit, lus masuk penjara. Betul? Oh iya hadirin. Berapa banyak di negeri kita yang dianggap punya kehebatan. Buka sedikit, temuin dengan tiang listrik, towel, kasih bapau, sudah ya. Cara Allah banyak. Termasuk kita, jangan petantang petenteng ya. Merasa naik sepeda paling gagah, udah tinggal dikasih itu oli dikit, syek, nyungsep. Ada tuh saya lihat video, lagi gagah-gagah yang ngedadahin, flus masuk solokan. Tidak sulit bagi Allah mengambil semua kegagahan, mengambil semua keperkasaan, ya, mengambil gampang sekali bagi Allah tuh.
termasuk dikasih virus COVID aja kita kan udah nauzubillah ya, ujiannya berat. Tinggal dikasih ini saja, maaf, kulit pisang juga. Ataupun tenlah abdi nih ya, saya cerita kepaksa ini. Senang-senangnya bersepeda, senang-senangnya berenang ya. Tapi Allah pasti tahu ada yang dibalik semua yang dilakukan itu, ada ujub, ada ria atau apa yang tidak cocok dengan ceramah. Suatu saat di masjid ya ada yang ya baik orangnya, cik pang mijetin atau waduh, dengan suka hati beliau mijet. Memang bukan ahli pijat, kurang keras Kang, ternyata kan jadi kerasa kalau keras ya. Nah, masya Allah, saya tidur hadirin. Jadi yang mijet tuh kok nggak kerasa aja oleh AA yang makin ditekan ya. Sayangnya mapul sih yang mijet terus dan nggak kerasa. Kerasa ketika bangun. Bengkak atuh hadirin. Rupanya memar. Nah, nggak tahu ilmunya, dibalur pakai balsem atau makin bengkak. Harusnya kan pakai es ya, dasar sok tahu. Terus digerak-gerakan terus ya. Disangkanya ini teh seperti yang urat kaku atau udah memar digerak-gerakin taplok balsem peng besar. Pincen, alhamdulillah. Ini ada yang ngasih tahu kompres pakai es supaya dan dibebat. Baru juga 3 hari ya nggak kuat, berang-bang lagi naik sepeda. Terus berenang atau beledug lagi, gede lagi. Aduh, cenut. Akhirnya seminggu katanya. Sambil diam, ini nggak ada yang salah coba. Orang yang mijat niatnya baik, ya nggak? Hanya saya aja dibikin tidur oleh Allah. Ya kan tekan, nah itu nyeri. Ini sudah minggu kedua nih hadirin. Jadi sekarang belum bisa naik sepeda, belum bisa berenang, ya. Sederhana sekali. Teri coba. Teri itu enak, ya. Dicampur daun singkong, beng teh atuh hadirin asam urat 9,2. Aduh, cenut. Udah kaki pincet, tangan menyeret. Aduh ya Allah. Sampai hilang tak kegagahan teh. Mau push up mah jeletot hadirin. Mau naik sepeda lihat, aduh masya Allah. Teri. Sudah nyoba asam urat 9,2 belum hadirin? Aduh, bang kenang ini hadirin. Sampai ke antelan ujung selimut aja. Gak bisa apa-apa, jempol sakit mah hadirin. Sakit gigi apa tuh? Gosok gigi, hati-hati. Mudahlah bagi Allah. Mudah. Maka kalau diberikan kekuatan, dititipi kekuasaan, jangan arogan, ya. Sangat mudah bagi Allah. Tidak ada jagoan di dunia ini, tidak ada yang jago, hebat, terampil, ahli, gak lah. Yang ada tuh cuma satu, Allah saja yang ngasih karunia, ya. Sejago apapun, kalau Allah mau melakukan sesuatu, ya terjadi. Ya, sudah habis waktunya. Oleh karena itulah sahabat-sahabatku sekalian, dan selain mengendalikan amarah, mengendalikan diri dari penyakit hati kesombongan, ya jangan petantang-petenteng, tawadu yang asli, ya. Jangan sok saya banyak follower, tinggal di chat bisa, betul? Nggak ada yang menjamin kita selamat, tidak ada yang menjamin kita mulia selain Allah.
Allah tutupi aib kita, Allah bimbing kita bisa tobat, Allah ampuni, selamatlah ya. Kita dihargai orang karena Allah menutupi aib, maksiat, kejelekan, keburukan. Dan kalau Allah mau buka mah kebuka aja, kebuka. Saya sudah pernah cerita ini, tapi ini cerita kayaknya nggak bagus kalau diceritain. Cerita jangan, kan? Cerita jangan. Nah, saudara mah suka kalau saya terjerumus teh. Ya dah sendiri katanya yang nanya, coba nggak ngomong, ya kan? Tapi ini saya cuma cerita hikmah ya. Udah pernah cerita dulu. Tidak ada yang kebetulan. Jadi suatu saat ke pasar, wah jarang ke pasar. Pasarnya besar, di sebuah pojok gitu ya. Ada ibu-ibu ya lagi belanja, udah agak sepuh. Hey, Gim, asa jarang disebut nama seperti itu. Hey Gim, gitu. Ya minimal AA atau apalah gitu ya. Kamu masih ingat nggak sama tante? Gitu nyebut. Pakai kamu lagi, aduh teh. Aduh maaf ya Bu, saya lupa. Kamu. Gitu nyebutin teh. Mending ada sopan-sopannya pisan. Kamu kan dulu naksir anak saya. Gitu. Waduh, ini kan zaman tai kotok di lebuan ya kan? Zaman purbakala. Aduh, cinta beruk waktu itu nggak ada apa-apa dan nggak ngapa-ngapain sama sekali. Namanya juga cinta beruk ya. Itu mah zaman purba ya. Dan nggak kayak pacaran, enggak, itu mah naksir lah zaman anak kecil gitu ya. Tapi karena udah balik ya, udah ada catatan dosanya. Dan saya nggak ingat itu. Tapi diatur oleh Allah ketemu dengan ibu itu. Segitu luasnya pasar coba. Dan si ibu teh lagi belanja itu. Kenapa pakai lihat saya ya? Tuh lihat tomat terus. Tetapi Allah sengaja mempertemukan supaya kita bisa menelusuri jejak-jejak dosa, kesalahan yang mungkin kita udah lupa, tapi Allah tidak lupa. Dan semuanya ada catatannya. Dan Allah tolong supaya kita bisa membuka file-file itu, diperlebar, diperluas supaya banyak yang bisa kita taubatin. Jadi jangan sakit hati itu. Allah yang ngatur itu pertemuan untuk membuka apa yang harus kita taubatin. Makanya saya kalau mau reuni gitu terada tegang. Teman-teman saya tahu modal saya dulu. Itu nyangka tuh cenah kiaiun. Rata-rata gitu. Yang minta maaf yang dulu suka ngejailin. Dan nggak ada remang-remang dari dulu bekal jadi kiai. Makanya saudara jangan suka ngeganggu orang bisa jadi kiai nanti ya. Kiai teh kata orang deng, enggak, saya nyamah. Gini baik. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Jangan sampai menantang Allah untuk menggunakan al-qahar ya kepada kita. Kita pasti tidak berdaya. Pasti ya. Merunduk. Jangan petantang-petenteng. Jangan sok pinter, dah gampang dibikin lupa. Jangan sok berjasa, jangan sok penting, jangan sok merasa paling bisa, jangan sok berpengalaman sehingga ujub, ria, takabur seakan-akan ini kemampuan saya. Janganlah, nanti oleh Allah dibuka sesuatu yang membuat kita kehilangan. Terima kasih sahabatku yang baik.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, saya belum bisa lepas memikirkan tentang keadaan negeri kita. Kita cuma bisa doa. Jadi dari dua pihak merasa benar dengan pernyataannya, tapi kejadiannya cuma satu. Kejadiannya cuma satu itu, tapi penjelasannya beda dari dua belah pihak. Tapi kejadiannya cuma satu. Dua-duanya merasa benar. Tidak mungkin, karena yang disampaikannya bertolak belakang. Betul? Pasti ada salah satu yang ngebohong, yang memberikan penjelasan yang tidak benar. Pasti ada salah satu, karena kejadiannya cuma satu. Betul? Nah, kita bagaimana? Ya, kita mencermati saja, tahan diri ya. Kita doa yang banyak supaya kita jadi tahu. Bukan untuk memuaskan diri, supaya nanti kita bisa belajar dari semua ini dan bangsa ini belajar supaya tidak terulang lagi. Kan bangsa ini teh susah kalau gini-gini terus ya. Muter kejadian terus ini, jadi kapan majunya? Betul? Ayo lagi, ini lagi, nanti dibuat lagi kejadian lagi, ada lagi. Capek, terkuras energi itu hanya untuk ini. Harusnya memang kita sangat merindukan para politikus, para pejabat, para tokoh-tokoh yang ya kalau bahasa negaranya yang memiliki jiwa negarawan. Jadi yang berpikirnya tuh bukan untuk kelompoknya, partainya, karirnya, jabatannya, tapi pikirannya tuh gimana bangsa ini jadi lebih baik ke depan. Sehingga nanti kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita negara yang lebih baik. Seorang negarawan itu sudah lepas itu dari kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kelompok. Yang dia pikirkan adalah kebenaran dan keadilan. Karena kalau tidak benar, ya tidak akan bisa bangsa ini betul. Dan kalau tidak adil, pasti di sana masalah terus-menerus. Karena semua masalah kan diawali dengan ketidakadilan. Nah, kita sekarang semua bukan berpihak ke kelompok mana yang doa, tapi kita berpihak kepada kebenaran saja. Kita cari, kita harapkan, kita tuntut supaya kebenaran ini terbuka, lalu ditindaki dengan yang seadil-adilnya. Itu saja ya. Jadi bersabarlah masyarakat, terus simak, terus kumpulkan informasi yang benar, terus doa kepada Allah supaya dibuka ya. Dan yang nanti Allah kalau mau membuka, Allah gerakan apapun sampai nanti kita nyata ya. Kalau Allah mau membuka, nggak bisa dihalang-halangi siapapun, pasti nanti nampak. Nah, ini akan membuat kita bisa bersikap benar. Ya, kitanya tidak boleh emosional. Kalau kita emosional, nanti kita nggak bisa lihat juga kebenaran ini. Dan jangan terpancing. Ini berulang-ulang ditanya, gimana sih? Ya, ini membedakan yang benar dan yang ngomong benar, jujur dan yang tidak jujur. Ini umum ya, tidak berkaitan dengan ini. Ini yang ketiga kalinya nih saya bicara nih, subuh, hikam dan sekarang. Karena ada yang kekeh. Ini secara psikologi, ilmu psikologi itu akan nampak. Satu, orang yang jujur itu tenang, itu ya.
Dan yang tidak jujur tidak tenang. Kenapa? Karena yang jujur itu Allah suka. Kalau Allah suka, huwallazi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Secara hakikatnya, secara syariatnya tidak ada beban. Karena dia tidak takut kebongkar apapun dan memang begitu adanya. Jadi kalau orang jujur tuh bicaranya tuh tenang, ya. Tidak beban. Kalau orang yang tidak jujur, dia tertekan, dia akan gugup ataupun galau, gelisah, karena dia harus menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itu sangat tidak enak. Dan ada kecenderungan juga melakukan tindakan-tindakan yang seperti garuk-garuk atau apalah ya, yang dia tidak menyadarinya. Kecuali yang sudah terbiasa bohong akan rada nahan. Tapi kalau dalamnya pasti sama. Kalau dua. Yang kedua, kalau orang berbohong, kalau orang jujur dulu ya. Kalau orang jujur itu dalam menyampaikan sesuatu itu ringan, nggak ada beban. Lalu runut menyampaikannya itu dan detail, rinci, serta jelas. Karena memang kalau kita menjelaskan sesuatu yang kita tahu ya gampang, benar? Tadi saya ketemu Fulan, duduknya di situ, kemudian Fulan itu ngasih kopi ke saya, dan sesudah itu juga ngasih hadiah handphone merek, nggak boleh disebutin mereknya ya, yaitu Nokia. udah nggak ada, jadi gampang. Dan juga nyelipin ke saya cincin, ternyata itu dibuatnya dari ring besi, itu juga saya tahu ya. Lalu sudah itu maaf dia kentut waktu pulang kecium baunya bau karbit, dan ini mau dibulak-balik gimana juga ini udah ringan dan memang begitu. Nah, tapi kalau yang bohong enggak. Kalau yang bohong tuh cirinya adalah dia akan bicaranya lebih simpel, karena sulit untuk menggambarkan detail, dan itu ngarang ya, simpel. Kalaupun diperpanjang ngomongnya, kecenderungannya ngomongnya tuh nggak ada isinya, berbelit-belit segala sesuatu yang tidak perlu. Ini khas kalau pembohong itu kayak gitu. Kita juga kalau bohong kayak gitu ya, ya kan, tuh ngangguk ya. Yang ketiga, orang yang jujur itu konsisten. Jadi mau pakai catatan nggak, tetap ya sama. Tapi orang yang tidak jujur pasti berubah-ubah, kecuali dia sekuat tenaga merancang ketidakjujurannya itu ya, dilatih dulu, tapi pada umumnya akan berubah-ubah karena memang ngarang. Jadi gampang melihat itu ya, makanya kalau orang yang tidak jujur itu berubah-ubah. Yang keempat, orang yang jujur itu dia tidak beban untuk meyakinkan orang lain, karena dia yakin, ya mau percaya atau tidak ya nggak apa-apa, karena dia yakin dengan apa yang terjadi. Dia sampaikan, jadi sama antara mulutnya, pikirannya, hatinya tuh beda dengan yang bohong. Dia akan berusaha keras meyakinkan. Ada upaya-upaya yang sekuat tenaga, biasanya pada umumnya yaitu dengan mencari dukungan untuk ini, udah normalnya begitu. Saya juga tahu dari teman saya yang dia cerita yang selingkuh tuh, dia selalu cari teman ya untuk ngebohongin itunya ya. Ini papa dengan ini ya. Nah ternyata yang diajak temannya sejenis juga. Karena kalau dia mau ke yang lain, si teman ini yang jadi andalannya. Nah, jadi orang yang bohong itu selalu cari teman untuk melindungi kebohongannya. Khas sekali ini, khas ya. Dia biasanya yang jadi temannya itu sama-sama pembohong atau orang yang nggak ngerti apa-apa, atau orang yang memang dibayar lah untuk
menjadi backing kebohongannya. Ini standar hadirin ya. Ini adalah perilaku standar orang yang bohong. Ada lagi satu lagi. Nah, yang kelima, orang yang jujur itu kalau misalkan kejujuran dia tidak diakui, dia yakin Allah tahu segalanya. Jadi dia bulat saja, nggak apa-apa saudara nggak percaya ke saya, ya kita akan tetap ketemu dengan berita ini di akhirat nanti. Nah, beda dengan yang ini. Kalau orang yang tidak jujur, dia akan berusaha mengalihkan obrolan supaya tidak banyak dikorek-korek tentang ketidakjujurannya. Jadi dia akan mengalihkan obrolan, mengalihkan apalah isu atau apa supaya tidak fokus kepada ini khas nih ya. Jadi orang yang tidak jujur itu suka sekali untuk mengalihkan materi pembicaraannya. Kalau yang ini mah ajak gue. Jangan mikir jauh-jauh, jangan-jangan ini kita melakukan hal yang sama nih kalau nggak jujur ya. Tapi dengan ilmu ini, kalau udah tahu ilmunya, rada gampang membedakan mana yang kira-kira berpotensi bohong atau jujur. Karena ciri-ciri ini standar sekali. Gelisah, kemudian kalau bicara simple, nggak bisa runut dan detail, kemudian cenderung berubah-ubah, kemudian dia juga berusaha meyakinkan dengan berbagai cara, dan yang terakhir biasanya suka ingin segera teralihkan isunya tuh. Ini ilmu umum hadirin, bukan sesuatu ilmu yang spesial. Kalau kita tahu ilmunya ya tidak terlalu rumit. Saya kira bagi para petugas yang biasa memeriksa orang yang berbohong juga udah tahu ilmu ini. Selain dari mata juga ya. Janganlah kita jangan jadi pembohong ya. Karena ya, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Sedangkan itu iyyakum wal kadhib, hati-hati dengan kedustaan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan jahat, kebohongan itu. Wal fujur, dan kejahatan yahdi ilan nar, mengantarkan kepada neraka. Nauzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billah. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami, sebanyak apapun, sekelam apapun, senista apapun. Berikan kesempatan kami taubat dengan sebenar-benar taubat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit kesulitan. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dililit masalah, ya Allah. Berikan kesembuhan ya Syafi' bagi yang sedang Engkau uji dengan penyakit lahir, penyakit batin. Berikan kecukupan ya Allah bagi yang sedang kekurangan. Titipi rizki yang halal barokah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, keturunan yang mendambakannya. Berikan ya Allah nikmatnya bersyukur, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya rumah tangga sakinah. Lepaskan, lindungi kami dari wabah ini ya Allah. Lindungi kami dari fitnah wal musibah. Angkat derajat yang selalu dihina dan direndahkan ya Allah. Melindungi yang terancam dan teraniaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Semoga Allah menolong kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.